Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BPMP Bengkulu dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan. Selamat bertemu kembali di channel YouTube BPMP Provinsi Bengkulu dalam podcast Cerdik, Cerita Dunia Pendidikan. Kali ini bersama saya Maya Regina, podcast ini akan membahas berbagai cerita, informasi, dan inspirasi seputar dunia pendidikan. Acara ini disponsori oleh Zifrasana Sirup Kalamansi, teman minum yang menyegarkan. Silakan diminum Bapak untuk awalnya. Terima kasih. Sahabat DPMP, tentunya kita masih akan membahas tentang Merdeka Belajar yang menjadi program prioritas Kemendikbudristek saat ini. Merdeka Belajar dirilis dalam beberapa episode yang sekarang sudah memasuki episode ke-24 yang membahas tentang transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Saya ada sedikit pantun untuk mengawali bahasan ini, Pak. Bika dibakar, lemang dikebat, nasi lauk dan sambal cabai sungguh mengenyangkan. Merdeka Belajar ke-24, transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Di hadapan saya saat ini ada narasumber yang akan mengenalkan kita kepada program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Beliau adalah Bapak Dr. Komarudin MPD. Bapak Komarudin menjadi penanggung jawab program transisi PAUD SD yang menyenangkan untuk Provinsi Bengkulu. Beliau adalah Widya Pradamuda BPMP Provinsi Bengkulu dan juga saat ini menjabat sebagai Ketua BAN SM atau Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah Provinsi Bengkulu. Selamat datang Bapak dalam podcast ini. Apa kabarnya Pak? Terima kasih Mbak Maya. Alhamdulillah baik. Oh ya Pak, terkait tema kali ini, kebetulan saya baru memasukkan anak-anak ke jenjang PAUD dan jenjang SD. Saya sebagai orang tua mengalami bagaimana mengajarkan anak-anak untuk mandiri dan belajar berani ke sekolah tanpa didampingi oleh orang tua. Bagaimana menurut Bapak? Ya baik, terima kasih Mbak Maya. Sahabat BPMP, dalam kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih sudah dapat hadir di acara podcastnya BPMP Provinsi Bengkulu. Ya, jadi kewajiban orang tua salah satunya adalah mengantarkan anaknya di hari pertama masuk sekolah, dan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program pemerintah. Karena apa? Dengan mengantarkan anaknya seperti yang dilakukan oleh Mbak Maya gitu ya, mungkin dengan orang tua yang lainnya juga datang ke sekolah di hari pertama masuk sekolah, itu merupakan bagian dari MPLS. Jadi orang tua itu juga wajib mengenal lingkungan sekolah anaknya. Tadi dapat berinteraksi dengan lingkungan sekolah, kemudian guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya di sekolah itu. Itu sangat penting Mbak Maya. Iya Pak, sebenarnya bagaimana Pak regulasi atau peraturan yang terkait dengan transisi PAUD ke SD ini Pak? Baik, jadi apa yang terjadi dengan kita semua, termasuk yang dilakukan oleh Mbak Maya dan ibu-ibu yang lainnya, khususnya di PAUD dan juga SD, ini ada kebijakan. Jadi kebijakan yang memang dibuat oleh pemerintah sebagai program prioritas. Yang seperti Mbak Maya sampaikan, bahwa program prioritas itu dikemas di dalam kebijakan Merdeka Belajar yang ke-24. Apa itu? Program Gerakan Transisi PAUD SD yang menyenangkan. Jadi yang dilakukan oleh Mbak Maya dan teman-teman, ibu-ibu ya, mengantarkan anaknya hadir di dalam masa pengenalan lingkungan sekolah, itu adalah
bagian dari pelaksanaan program itu. Iya, apakah regulasi tersebut sudah diketahui dan disosialisasikan kepada orang tua dan sekolah, Pak? Betul, jadi regulasi itu sebenarnya sudah lama. Regulasi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, ya, itu tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 2010. Ya. Dan dalam hal ini diketahui bersama bahwa penyelenggaraan pendidikan mulai dari tingkat PAUD atau TK sampai perguruan sampai sekolah menengah dasar itu ada regulasinya di sana. Oh iya. Nah, yang perlu kita pahami bersama yang hari ini menjadi fokus untuk perubahan di kebijakan Merdeka Belajar 24 adalah transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Dan itu punya target, Mbak Maya. Siapa? BPMP Bengkulu sendiri bagaimana perannya dalam hal ini, Pak? Ya, BPMP sesuai dengan tugas fungsinya yaitu melaksanakan advokasi, ya, fasilitasi terkait dengan penjaminan mutu pendidikan, gitu ya. Mulai dari satuan pendidikan PAUD sampai dengan satuan pendidikan dasar dan menengah. Tentu saja dalam serangkaian proses itu BPMP bisa mengambil peran yang sangat strategis. Nah, dalam kesempatan ini memang ada bagian yang diminta untuk bertanggung jawab, yaitu PIC 09 untuk mengawal kebijakan-kebijakan ini, khususnya pada kebijakan transisi PAUD SD yang menyenangkan. Lalu, apa saja yang ingin dicapai dari gerakan transisi PAUD ini, Pak, ke depannya? Baik, Mbak Maya. Jadi dari kebijakan program transisi PAUD SD yang menyenangkan itu ada tiga target perubahan yang ingin dicapai. Tuh. Jadi yang pertama, di tahun ajaran baru itu kan sering dilaksanakan PPDB ya. Iya. Ya, PPDB untuk satuan pendidikan sekolah dasar atau SD dan sederajat. Ya, itu tidak ada lagi dan tidak boleh dilaksanakan seleksinya menggunakan tes calistung. Jadi baca, tulis, berhitung itu tidak boleh dilakukan untuk anak-anak yang mau masuk ke sekolah dasar atau MI ya. MI kalau pada satuan sekolah yang di bawah Kementerian Agama. Ini tidak boleh, Mbak Maya. Lalu yang kedua, selain memastikan bahwa calistung itu tidak ada, target yang kedua adalah pelaksanaan MPLS. Jadi kita di awal tadi sudah bicara gitu ya. Kenapa kita harus mengantarkan anak terlibat di dalam proses pengenalan lingkungan. Dan ini menjadi target juga. Target kedua adalah pelaksanaan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah kepada anak-anak, ya, khususnya anak sekolah dasar dan PAUD selama 2 minggu. Ini agak sedikit berbeda gitu ya, dari ketentuan yang memang sudah ditetapkan di dalam PPDB. Ya, itu agak berbeda. Kalau di sana dikatakan 3 hari, sementara untuk di kebijakan transisi PAUD itu 2 minggu atau 10 hari efektif. Gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang pengen dicapai di situ? Kan ini kan menjadi hal penting ya. Jadi Bapak Ibu, Mbak Maya, yang ingin dicapai itu sebenarnya itu tadi, terjadinya interaksi. Interaksi siapa? Interaksi awal gitu ya, antara guru dengan si siswa tadi gitu ya, peserta didik tadi dengan gurunya, lingkungan sekolahnya, dengan kepala sekolah mungkin ada di situ ya, warga sekolah, dengan ruang kelasnya. Nah, ini diharapkan terjadi dalam proses MPLS itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, orang tua. Jadi orang tua ini bukan hanya menunggu di luar gitu ya, menunggu di luar pagar, menyaksikan anaknya melakukan perkenalan mungkin itu ya, dan game-game yang edukatif, bukan itu saja. Tapi orang tua itu memang diharapkan hadir di sana, terlibat ya. Terlibat dalam hal apa? Misalnya menyusun program, ya, dimintai pendapat bagaimana terkait dengan dekorasi kelas anaknya gitu ya. Temanya apa yang kita tampilkan di dalam ruang kelas itu. Jadi orang tua juga dilibatkan
bekerja sama ya Pak? Iya, itu harus bekerja sama. Harapannya adalah ada tanggung jawab gitu ya. Kalau kita diajak bersama-sama dan kita tahu ya orang tua itu hadir di dalam masa MPLS itu, mereka akan ada tanggung jawab. Tapi kalau tidak kan ya mungkin karena tidak tahu gitu ya Mama ya. Iya Pak. Saya mau nanya Pak, di antara ketiga target tadi, adakah target utama atau harus serempak dilaksanakan Pak? Ya, oke. Jadi target tadi baru 2 ya, saya sebutkan ya. Satu lagi itu yang ini yang paling urgent. Karena ini waktunya cukup lama, yaitu membangun kemampuan pondasi awal. Nah, ini proses. Dan inilah kalau harus dipilih gitu ya, mana yang penting gitu ya. Yang jangkanya tidak relatif panjang itu adalah membangun pondasi kemampuan anak di awal. Karena disinilah sebenarnya harapan kita gitu ya. Ketika memang pondasi itu terbangun dengan baik, anak ya, khususnya SD ini, mereka akan siap bersekolah. Mereka akan siap belajar. Nah, ini hal baru lagi nih Mama ya. Iya. Apa itu siap bersekolah gitu ya? Iya Pak. Siap bersekolah ini bukan mereka itu menjawabnya siap atau tidak gitu ya. Siap bersekolah itu bukan siap atau tidak. Kalau siap atau tidak siap itu biasanya kan dilakukan tes. Oh, ini nggak siap belajar gitu ya. Oh, ini siap belajar. Itu kan pasti dites ya. Iya. Tapi yang pengen kita bangun di situ adalah anak siap bersekolah itu adalah anak itu sudah terpetakan. Ya, terpetakan. Dia ini apa, kemampuan apa yang bisa dimaksimalkan, yang sudah dimiliki gitu ya, dan kemampuan apa yang perlu dia miliki. Jadi mereka siap bersekolah. Jadi kalau siap dan tidak siap itu kan label gitu ya. Tapi kalau apa yang sudah dimiliki dan akan dikembangkan itu namanya pembinaan. Jadi kita akan lihat itu untuk anak-anak siap. Dan itu yang menjadi paling penting mamanya ya. Iya, Pak. Dari 3 target tadi, membangun pondasi kemampuan awal untuk peserta didik. Prakteknya seperti apa Pak di sekolah? Atau bentuk kegiatannya mungkin Pak bisa dijelaskan? Ya, jadi ini memang agak teknis gitu ya. Artinya membangun pondasi ya, kemampuan pondasi awal anak di dalam prakteknya nanti ini kan akan terintegrasi dalam pembelajaran. Nah, regulasi yang masuk di dalamnya, kebijakan juga yang terlibat di dalamnya itu adalah implementasi dari kurikulum Merdeka. Jadi tren kita kan ke sana. Iya. Jadi apapun pembelajaran yang dilakukan di sekolah gitu ya, dipraktekkan guru itu kan harus ada legasinya itu ya, ada dokumennya. Dokumennya itu kurikulum yang digunakan adalah kurikulum Merdeka. Jadi terintegrasi nanti di situ Mbak Maya ya. Guru-guru akan menerima semacam pelatihan gitu ya, pelatihan bagaimana melakukan pembelajaran membangun 6 kemampuan pondasi awal di kelas ya. Karena ini menjadi penting ya sebagai dasar dari bagaimana pada akhirnya hasil belajar kita khususnya di literasi dan numerasi itu terjadi peningkatan gitu ya. Baik Bapak, dari masyarakat sendiri apakah ada penolakan, keraguan? Karena yang saya tahu masyarakat itu kan ingin anaknya pintar ya Pak. Pintar itu kan indikatornya adalah bisa membaca, menulis, berhitung. Itu bagaimana Pak? Baik, nah ini itu antara lain yang dinamakan dengan miskonsepsi. Nah, jadi apa yang disampaikan Mbak Maya ya mungkin juga apa yang diharapkan dan saat ini yang ingin dilihat sebagai hasil belajar oleh orang tua dan kita semua adalah ketika di sekolah PAUD ya, itu adalah anak bisa menulis gitu kan, membaca, berhitung. Nah, ketika kemampuan itu dimiliki oleh anak, maka kita semuanya sepakat bahwa anak sudah belajar kan gitu ya. Perlu dipahami kita semua ya, kita refresh ke belakang bahwa pada dasarnya ya, di regulasi yang dibuat itu
itu disampaikan bahwa pembelajaran di satuan pendidikan PAUD TK itu dilaksanakan dengan menyenangkan tapi bermakna gitu. Jadi yang dilihat bukan kemampuannya dulu gitu ya, bukan kemampuan dulu. Yang ingin dibangun di pendidikan PAUD sampai dengan SD ya, itu adalah kemampuan pondasi anak. Kemampuan pondasi anak itu yang ingin dibangun, bukan kemampuan membaca, menulis dan seterusnya. Jadi itu. Bagus sekali ya Pak ya program ini ya. Ya. Untuk di Bengkulu Pak, di Provinsi Bengkulu, program ini mulai digaungkan sejak kapan Pak? Di Provinsi Bengkulu ya, dan mungkin seluruhnya sebenarnya ini sudah lama dilaksanakan, tapi gongnya gitu ya, memang setelah dicanangkannya di dalam kebijakan Merdeka Belajar sekitar akhir bulan Maret ya, dikeluarkannya kebijakan Merdeka Belajar yang ke-24. Ini jadi momentum di mana kita semua gitu ya harus sedikit demi sedikit melakukan perubahan ya, memahami tentang hal-hal yang jadi miskonsepsi ya di dalam praktik pembelajaran khususnya di sekolah dasar dan PAUD. Ini menjadi penting Mbak Maya. Benar. Bagaimana Pak implementasinya sejauh ini, apakah sesuai harapan Pak? Nah ini harus saya sampaikan bahwa sosialisasi dan implementasi dari kebijakan Merdeka Belajar yang ke-24 ini diakui yang paling cepat dan masif. Masya Allah. Iya, dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan Merdeka Belajar sebelumnya. Kan tahu ya Mbak Maya, ada kebijakan Merdeka Belajar pertama tentang asesmen gitu ya, dan seterusnya. Karena apa? Kebijakan Merdeka Belajar 24 ini memang melibatkan seluruh stakeholder yang kita prediksi ya, kita anggap punya potensi untuk bekerja sama. Kita bekerja sama dengan Bunda PAUD. Ya, kita bekerja sama dengan tim penggerak PKK. Kita bekerja sama dengan Pokja, ya, forum komunikasi, mitra pembangunan gitu ya. Dan kemudian juga telah IGTKI ya, IGRA dan organisasi atau komunitas itu memang kita rangkul gitu ya. Kita manfaatkan untuk melakukan percepatan terhadap gerakan transisi PAUD SD. Ya, bagaimana Pak mengkoordinasikan antara semua pihak itu Pak? Jadi ini menjadi tanggung jawab bersama ya. Kenapa misalnya kita melibatkan Bunda PAUD, kita pengen dengan kapasitasnya gitu ya, kewenangannya dan posisinya bisa dimanfaatkan, positif manfaatannya dalam rangka intervensi lah ya, dalam tanda petik gitu ya, program-program ini kepada pemerintah daerah. Kita manfaatkan bekerja sama dengan dinas pendidikan gitu ya. Kita juga manfaatkan dengan mitra ya, karena kita bisa lakukan semacam kerjasama ya, sharing sumber daya gitu ya, untuk pada akhirnya dapat melaksanakan program-program transisi PAUD SD yang menyenangkan ini. Iya, terima kasih Bapak. Baik sahabat DPMP, sudah sekitar 20 menit kita membahas tentang transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ini. Tetapi yang kita baru bahas sampai kulit luarnya saja, permukaannya saja. Nampaknya Pak Komar kita masih membutuhkan waktu yang cukup lama lagi. Betul, Mbak Maya. Panjang lagi untuk mendalami tentang program ini. Namun jangan khawatir sahabat DPMP Bengkulu. Sahabat DPMP Bengkulu, kita akan membahasnya lagi dalam podcast cerdik berikutnya. Tiba saatnya kita di akhir sesi pada episode ini. Sebagai penutup, Bapak Komarudin bisa memberikan kesimpulan atau closing statement. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Maya. Bapak Ibu, sahabat BPMP, satu hal yang perlu kita ingat bersama, bahwa pendidikan itu adalah hak. Hak siapa? Hak setiap anak dimanapun mereka berada. Baik yang berbeda status sosialnya, ekonomi, dan banyak hal yang membedakan itu. Tapi tetap kita harus yakini bahwa itu hak yang harus dipenuhi. Menjaga kualitasnya, memberikan hak yang terbaik, itu adalah kewajiban yang harus kita laksanakan bersama. Oleh karena itu, dalam kebijakan Merdeka Belajar 24 transisi PAUD SD
yang menyenangkan kami mengajak. Mari satu tim, mari satu tujuan, kita sukseskan transisi PAUD SD yang menyenangkan. Oke, seperti ini ya Pak ya. Terima kasih Bapak Dr. Komarudin MPD. Sama-sama Mbak Maya. Atas waktu dan informasi yang diberikan pada hari ini ya Pak. Semoga bermanfaat bagi sahabat DPMP Bengkulu dimanapun berada. Baik sahabat DPMP Bengkulu, demikian podcast Cerdik, cerita dunia pendidikan episode kali ini. Sampai berjumpa kembali di podcast Cerdik berikutnya. Pantau terus channel YouTube kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sahabat DPMP Bengkulu juga kami persilahkan untuk mengunjungi website dan media sosial kami BPMP Provinsi Bengkulu, baik di Facebook, Twitter, Instagram, bahkan ada TikTok juga. Sampaikan jika sahabat memiliki ide, kritik, atau saran dalam tayangan podcast kali ini dan juga akan bahasan podcast berikutnya. Kami ucapkan terima kasih. Saya Maya Regina, undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.